Hey sobatku, kali ini Bang Sob hadir untuk meneruskan pembahasan Wudong Qiankun Season 4. Buat Donghuanya sendiri memang belum keluar, dan entah kapan mau keluar, Bang Sob sendiri juga tidak tahu. Namun demi mengobati rasa penasaran kalian dengan cerita ini, maka Bang Sob akan memberikan gambaran atau spoiler dari Season 4 dan insya Allah sampai tamat. Dan mungkin ceritanya akan sangat panjang sekali. Spoiler ini Bang Sob ambil dari versi komik dan juga versi novelnya. Dan mungkin pembahasan di sini hanya akan berisi gambar-gambar saja sebagai pemanis. Selain itu, kemungkinan versi spoilernya ini akan berbeda dengan versi Donghua, karena biasanya versi Donghua tidak dibuat terlalu mendetail. Mengingat pembuatan animasi sendiri itu sangat sulit dan butuh proses yang panjang, maka biasanya tim animator beserta jajaran hanya akan mengambil inti pokok ceritanya saja. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita kali ini akan berfokus pada Lin Langtian, di mana sejak kecil dirinya seperti sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang spesial. Karena sejak bayi, dia sudah memiliki postur tubuh yang bagus dan berwajah ganteng. Semua yang melihat Lin Langtian kecil tidak akan bisa untuk tidak memuji Lin Langtian. Setelah beranjak besar, Lin Langtian yang baru berusia sekitar 6 tahun sudah mampu membuat mainan kuda dari kayu dengan struktur dan juga detail yang sangat sempurna. Banyak orang yang memuji kehebatannya ini dan dianggap sebagai pemuda dengan bakat cemerlang di masa depan untuk bisa membesarkan nama klan Lin. Lin Langtian kecil dipuja dan juga dipuji oleh banyak orang adalah hal yang lumrah. Pada suatu hari pengawalnya terkejut karena hanya dalam beberapa hari saja Lin Langtian sudah mempelajari seluruh buku teknik bela diri tingkat menengah yang dianggap sebagai teknik yang cukup sulit. Namun keterkejutan itu segera pudar mengingat bahwa Lin Langtian sendiri adalah orang dengan bakat spesial sejak lahir, yang bahkan di antara 4 klan besar sekalipun tidak ada yang memiliki bakat seperti Lin Langtian ini, karena dia benar-benar berbeda dan dianggap manusia spesial. Hingga pada suatu hari diadakan turnamen klan Lin, di mana saat itu Lin Langtian yang baru berusia 10 tahun, namun dia berhasil mengalahkan murid dari keluarga inti yang usianya 5 tahun lebih tua darinya. Dia telah menjadi seorang ahli bela diri tingkat Yuan Bumi di usia itu, yang merupakan bakat yang luar biasa. Buat yang masih bingung soal tingkatan kekuatan atau yang disebut dengan kultivasi kekuatan Yuan di Wudong Qiankun ini atau Martial Universe, maka Bang Sob akan sedikit memberikan penjelasan. Jadi tingkatan kultivasi Yuan itu ada 14 tingkat, yang dimulai dengan 1. Tubuh Temper yang dibagi menjadi 9 level. Kemudian masuk ke ranah Yuan Bumi yang dibagi menjadi level awal, menengah, dan juga akhir. Dan selanjutnya ada ranah Yuan Surgawi yang juga dibagi menjadi level awal, menengah, dan juga akhir. Setelah itu masuk ke level Yuan Dan. Di sana juga dibagi menjadi tingkatan level awal, lanjutan, dan juga sempurna. Kemudian masuk ke ranah penciptaan yang dibagi menjadi awal dan juga lanjutan. Setelah itu masuk ke ranah penciptaan Qi yang dibagi menjadi awal, lanjutan, dan setengah langkah menuju manifestasi. Kemudian selanjutnya masuk ke ranah manifestasi, di mana tingkatannya dibagi menjadi awal, menengah, lanjutan, puncak, dan setengah langkah menuju nirwana. Kemudian masuk ke ranah nirwana yang terdiri dari tingkat 1-9 dan setengah langkah menuju tahap kehidupan yang mendalam. Selanjutnya ada ranah tahap kehidupan mendalam yang dibagi menjadi awal, lanjutan, dan sempurna. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap kematian yang mendalam yang dibagi menjadi awal, lanjutan, dan juga sempurna. Dan setelah itu barulah masuk ke ranah samsara. Setelah samsara, kemudian masuk ke ranah reinkarnasi. Dan setelah itu ada ranah leluhur. Dan yang terakhir adalah ranah penguasa dimensi. Selain itu ada juga kultivasi master simbol yang juga disebut dengan kekuatan mental seperti yang dimiliki oleh Lindong. Kekuatan mental ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama adalah segel simbol master yang dibagi menjadi 5 level. Kemudian yang kedua ada master simbol surgawi yang dibagi menjadi 9 level. Kemudian yang ketiga ada simbol divine
yang dibagi menjadi awal dan juga lanjutan. Dan setelah itu ada simbol Grandmaster yang dibagi juga menjadi awal dan lanjutan. Dan yang terakhir adalah Divine Palace Master yang merupakan tingkat paling tinggi dalam tingkatan kekuatan mental. Oke, kita lanjut ke cerita. Dengan bakat yang dimiliki oleh Lilantian saat ini, dia selalu mendapatkan banjir pujian, dan hal ini membuat sifat dari Lilantian menjadi congkak dan angkuh. Dia merasa bahwa dirinya adalah manusia pilihan langit yang mendapatkan gelar jenius. Segala jenis status, penghormatan, dan juga pengagungan bisa didapatkan dengan mudah oleh Lilantian. Namun di sisi lain, ternyata Lilantian ini memiliki seorang pengawal gaib layaknya Lindong yang dikawal oleh ruh Martin Langit atau Xiaodiao. Lilantian ini dikawal oleh ruh kegelapan yang merupakan anggota dari Yimo. Yimo itu sendiri merupakan makhluk jahat dari kegelapan yang telah membantai sekte kuno, yang hal itu telah muncul di season 3 kemarin. Yimo pengawal Lilantian ini selalu membantunya untuk terus meningkatkan kekuatan yang dia miliki dengan cepat. Di balik sifat dingin dari Lilantian, ternyata dia juga memiliki perasaan cinta, di mana saat ini Lilantian diam-diam menyukai Ling Qingsu, seorang gadis yang juga disukai oleh Lindong. Menurut Lilantian, Ling Qingsu ini sangatlah sempurna. Dia adalah gadis jenius yang berasal dari salah satu klan besar. Dia cantik, namun mematikan. Yang hal ini membuat Lilantian merasa bahwa Ling Qingsu adalah orang yang paling pantas untuk menjadi istrinya di masa depan. Hal ini demi mengimbangi titel jenius yang disandang oleh Lilantian saat ini. Namun perasaan suka dari Lilantian ini tidak pernah direspon oleh Ling Qingsu. Pernah suatu hari Lilantian menemui Ling Qingsu dan berbahasa basi untuk mengajaknya latihan bersama. Namun Ling Qingsu menolaknya dengan sangat halus. Hal ini membuat Lilantian merasa dirinya sangat diremehkan, karena baru kali ini ada orang yang tidak memuja dirinya, yang bahkan di saat ribuan orang menginginkan Lilantian, Ling Qingsu ini malah menghindar. Ini benar-benar pukulan keras untuk Lilantian. Saat Ling Qingsu sudah pergi, Lilantian pun meluapkan emosinya karena dia paham sekali dengan tatapan mata dari Ling Qingsu yang seolah meremehkan dan menganggap Lilantian tidak selevel dengannya. Yimo pengawal Lilantian pun menyuruhnya untuk tetap tenang, dan dia berkata bahwa sejatinya wanita memang seperti itu. Karena bagaimanapun juga, faktanya saat ini Ling Qingsu memang levelnya lebih tinggi dari Lilantian. Dan menurut Yimo itu, wajar jika dia meremehkan Lilantian saat ini. Yimo itu juga berkata, meskipun Lilantian paling berbakat di kerajaan ini, namun di tingkat benua, ada banyak yang lebih dari Lilantian. Yimo itu menyuruh Lilantian untuk mengikuti nasihatnya jika ingin menjadi pendekar terkuat di dunia. Dan setelah mendapatkan gelar itu, maka untuk mendapatkan Ling Qingsu bukan hal yang sulit. Lilantian pun marah dan menyuruh Pak Tua Yimo untuk tetap diam. Hal ini membuat Pak Tua Yimo kaget dengan bentakan dari Lilantian. Namun tidak lama kemudian Lilantian bertanya, apa yang harus kulakukan agar aku menjadi lebih kuat? Pak Tua Yimo pun tertawa, karena pada akhirnya Lilantian mau mendengarkan ucapannya juga. Pak Tua Yimo itu kemudian berkata selama Lilantian mau mematuhi syarat yang diajukan, maka kekuatan, reputasi, status, dan apapun yang diinginkan oleh Lilantian akan dibantu oleh Pak Tua Yimo. Lilantian pun sadar jika dirinya sedang dimanfaatkan, namun demi kepentingan pribadinya, maka dia tidak peduli dengan hal itu, yang bahkan dia malah akan memanfaatkan balik Pak Tua Yimo ini untuk bisa menguasai dunia. Hingga sejak hari itulah karakter Lilantian menjadi seorang yang kita kenal dengan Lilantian saat ini.
Kebencian Lilantian pada Lindong semakin dalam semenjak tragedi yang terjadi di dalam makam Nirwana, di mana pada saat itu Lindong sedang berduaan bersama dengan Ling Qingsu, dan Qingsu pun saat itu melepaskan cadarnya di hadapan Lindong. Lilantian juga melihat mereka berdua berpegangan tangan. Hal ini menambah panas suasana hati Lilantian yang diam-diam menyukai Ling Qingsu. Setelah itu Lilantian pun memberikan tekanan pada Lindong dengan kekuatan Yuan miliknya, di mana hal itu semakin menambah kebencian Lindong pada Lilantian dan selalu berkeinginan di mana suatu hari nanti Lindong akan bisa mengembalikan penghinaan yang telah diberikan oleh Lilantian pada ayah Lindong dan juga dirinya. Cerita kemudian berpindah ke waktu sekarang di mana Lindong telah sampai di depan patung seni bela diri Jari Pemenjara Surgawi, di mana pada saat sebelumnya Lilantian yang telah berada di dalam monumen bela diri juga sedang mencari teknik bela diri tingkat manifestasi. Dia dengan sifat arogan selalu menghancurkan teknik yang dia dapatkan ketika itu bukan teknik tingkat manifestasi. Yimo yang selalu mendampingi Lilantian pun sangat menyayangkan tindakan Lilantian itu. Namun Lilantian mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan teknik sampah seperti itu, karena tujuannya ke tempat ini hanyalah untuk mencari teknik manifestasi. Yimo itu kemudian mengajak Lilantian untuk mencari jiwa dari monumen bela diri, di mana jiwa itu seperti yang kita ketahui adalah seorang bocah yang sedang bersama Lindong saat ini. Pada saat itu Pak Tua Yimo berhasil menemukan jiwa monumen itu dan langsung mengurungnya dengan segel khusus. Hal ini membuatnya tidak bisa kabur. Dan setelah itu Pak Tua Yimo menyuruh Lilantian untuk memaksa jiwa monumen agar mau menyerahkan teknik tingkat manifestasi. Lilantian pun tidak menunggu waktu lama dan langsung mengancam jiwa monumen itu. Jiwa monumen yang ketakutan pada akhirnya memberikan teknik tingkat manifestasi pada Lilantian, yang kemudian Lilantian pun melepaskan jiwa itu, di mana jiwa monumen langsung kabur dan akhirnya dikejar oleh Xiao Dio dan juga Lindong. Delapan orang yang telah mendapatkan teknik bela diri pun saat ini kembali mendapatkan kesadarannya, di mana pada saat yang sama akan ada sinar kuning menyala di atas kepala mereka yang menunjukkan level teknik berapa yang telah mereka dapatkan. Dan kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan teknik level 8 dan juga 9. Namun pada saat ini Lilantian belum membuka matanya. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya merasa bahwa Lilantian akan mendapatkan teknik tingkat manifestasi. Tidak lama kemudian Lilantian pun membuka matanya. Energi atmosfer besar berputar dan berkumpul di atas kepalanya, dan setelah itu energi itu pun menyelimuti seluruh tubuh Lilantian. Dan akhirnya Lilantian pun mendapatkan teknik bela diri tingkat manifestasi yang bernama gugusan 8 tanah 9 langit. Hal ini benar-benar membuat banyak orang kaget karena Lilantian berhasil mendapatkan teknik tingkat manifestasi. Lilantian pun tersenyum bangga dan merasa bahwa dialah yang paling hebat. Namun tiba-tiba saja salah seorang kini berteriak bahwa masih ada satu yang belum kembali. Hal ini sontak membuat Lilantian menjadi terkejut setelah dirinya menoleh. Ternyata Lindong belum kembali dari monumen bela diri, di mana artinya dia juga mendapatkan teknik tingkat manifestasi. Hal ini membuat Lilantian syok dan merasa tidak percaya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Teknik manifestasi siapa yang paling kuat antara Lindong atau Lilantian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.